3 bulan pertama galbay pinjol, lakuin ini biar hidup kalian lebih tenang. Nah, buat para pemula galbay ini yang usianya itu masih cukup muda ya, masih 3 bulan ya, bahkan kurang, kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai. Karena teman-teman biasanya kalian itu yang jadi sasaran empuk dari perusahaan pinjol, dari para DC-nya. Jadi jangan kaget kalau 3 bulan pertama itu rasanya kayak fase yang paling berat ya, karena nanti kalian akan sering dapat notifikasi entah itu dari WA, telepon, dan itu isinya adalah pesan penagihan, dan bahkan nomor teleponnya itu juga nomor telepon dari yang tidak dikenal. Jadi itu bisa aja bikin kalian itu ke-trigger tiap kali denger notifikasi, padahal ya belum tentu dari DC, bisa aja ya notifikasi biasa, cuman karena saking seringnya mereka menghubungi kalian, bisa-bisa itu bikin kalian panik ya, bikin kalian kayak aduh jangan-jangan ini nih, terus kayak nggak mau buka notifikasi itu, sampai ada yang sulit tidur loh teman-teman gara-gara cuman mikirin hal itu seharian. Itu kan sudah parah banget ya. Makanya buat yang pemula nih, karena memang belum tahu lapangannya seperti apa, sini merapat bareng-bareng, di sini akan kita bahas hal apa aja yang perlu kalian lakukan biar hidup kalian jauh lebih tenang meskipun kalian baru pemula. Oke, lagi-lagi ini soal mindset ya teman-teman. Kalau misal mindset kalian ini sudah dipenuhi oleh rasa takut, rasa panik, akibatnya pun apa aja yang kalian terima itu juga tidak akan menjadi jernih. Misal, kalian menerima pesan, maka kalian tidak akan bisa membaca pesan tersebut dengan jernih juga. Jadi kayak, oh langsung percaya, jangan-jangan mereka beneran mau datang besok. Nah kayak gitu. Terus apapun yang didengar juga pasti kayak kalian percaya aja. Misal di telepon, bang di mana? Besok saya datang ya ke sana. Kalian langsung percaya. Padahal belum tentu. Makanya kalau kalian lagi berada di fase ini, ada beberapa hal yang menurut saya itu wajib banget dipahami ya. Ya salah satunya mindset ini. Terus lagi, kalian juga perlu paham pinjaman yang kalian gunakan itu legal atau enggak. Kalau yang kalian gunain itu pinjol yang legal dan berizin, ya proses penagihannya nanti tetap punya aturan dan batasan. Dan ini penting dipahami sejak awal ya. Karena kalau misal kalian udah tahu ada aturan yang mengatur tentang proses penagihannya seperti apa, kalian akan lebih tenang saat kalian ditagih karena sudah tahu batasan-batasannya. Dan saya di sini nggak mengatakan bahwa semua DC itu melanggar batas ya, atau melanggar aturan. Tentu nggak, masih banyak juga kok mereka yang menjalankan tugasnya secara profesional. Cuman memang ada beberapa oknum yang ngawur gitu loh teman-teman. Dan memang kita nggak bisa menutup mata kalau pada faktanya ya di lapangan ada oknum yang menggunakan cara-cara yang membuat nasabah itu semakin panik. Makanya di sini pentingnya sebuah pengetahuan. Kalian kalau misal sebelum memutuskan untuk hutang pinjol, seenggaknya tahu dulu konsekuensinya seperti apa. Terus aturan-aturan di dalamnya itu bagaimana. Jadi kalian ibaratnya kalau mau berenang ya tahu cara berenang biar nggak tenggelam gitu ya teman-teman. Dengan kalian makin paham aturan yang berlaku, maka akan semakin mudah juga membedakan mana yang penagihan yang masih sesuai aturan dan mana yang sudah kelewatan. Dan itu bisa diproses ke pihak yang berwenang ya. Jadi sebelum kalian mikirin hal yang macam-macam, bekali dulu diri kalian dengan informasi basic yang seperti itu. Setelah kalian paham kalau memang pinjol legal itu punya aturan dalam proses penagihannya, sekarang masuk ke poin berikutnya, yaitu apa? Kalian perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat proses penagihan tersebut berlangsung. Entah itu hanya berupa pesan ataupun telepon atau didatengin langsung. Kalian perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh di sini. Kenapa saya menekankan ini? Ya karena kita mah pengennya ditagih secara baik ya, maksudnya juga berjalan secara ideal. Tapi kan juga nggak bisa berharap semua DC yang menghubungi kalian itu nanti kayak sopan, sabar, selalu mengikuti aturan gitu ya. Itu kan kita nggak bisa berharap kayak gitu. Lalu kalau kenyataannya seperti itu ya bagus, cuman emang di lapangan itu masih ada oknum yang cara penagihannya itu kurang tepat. Kalau misal kita di awal nggak tahu aturannya, nggak bisa bedain mana yang boleh dan nggak boleh, maka batas di antara keduanya itu jadi samar. Jadi tiap kali kalian dapat telepon atau pesan ya langsung panik.
nggak bisa bedain, oh kayaknya emang mereka itu kayak gini deh, idealnya mereka itu kayak gini deh. Nah kayak gitu. Beda cerita kalau misal kalian tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Misal kalau mereka udah mulai ngancem nih, udah mulai ngintimidasi, wah ini udah kelewatan nih, aku bisa rekam ini, aku bisa screenshot ini, bisa aku jadiin bukti, seperti itu. Dan kalian juga perlu lebih kritis gitu loh teman dalam menyikapi apakah perkataan dia itu hanya opini belaka, apakah cuman gertakan aja, apakah murni 100% informasi, apakah ini emang bagian dari proses penagihannya seperti ini, dan mana yang nggak sesuai ketentuan. Ya balik lagi ke tadi, kalian perlu membedakan antara mana yang boleh dan tidak boleh saat penagihan itu berlangsung. Next, poin berikutnya itu juga sering kali memakan korban ya, lagi-lagi yang kena korban juga yang pemula karena mereka belum tahu apa-apa, itu adalah jangan mudah percaya dengan solusi instan. Orang-orang yang gak benar itu justru malah memanfaatkan ketakutan kalian, ketidaktahuan kalian dengan solusi-solusi instan. Yang kayak gimana maksudnya? Misal kayak ada yang menawarkan bantuan bisa menghapus data pinjol sehingga kamu nggak diteror kayak gitu. Terus ada yang jasa membersihkan riwayat kredit kalian, atau ada lagi yang menawarkan jasa biar tagihan itu dianggap selesai dan nggak dikejar-kejar lagi sama DC. Bahkan parahnya nih, ada yang kayak meminta sejumlah uang di awal dan janjinya itu semuanya akan beres, nggak perlu bayar lagi. Kalau orang yang nggak tahu, dalam artian di sini yang pemula ya, karena belum pernah ada pengalaman, pasti iya-iya aja, pasti percaya-percaya aja. Nah, karena kalian sudah nonton video ini, diharapkan kalian tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi stop aja sampai situ. Wah, nggak bener ini kalau kalian dihadapkan di situasi tersebut ya. Jangan langsung percaya. Karena itu kalian lagi dimanfaatin. Seseorang sedang memanfaatkan kelemahan kalian. Mereka tahu kalian itu bingung, kalian itu tertekan, kalian itu panik, takut. Jadi coba aja pikirin baik-baik. Kalau emang ada cara yang benar-benar instan untuk menyelesaikan semua persoalan pinjol, ya pasti udah banyak orang yang berhasil menggunakannya ya. Dan gak banyak orang yang galbay. Bener nggak? Karena faktanya emang nggak sesederhana itu. Mereka cuma memanfaatkan kelemahan kalian aja. Kayaknya saya pribadi juga kalau misal ada sesuatu instan itu agak-agak masa sih kayak gitu. Tanda tanya. Jadi hati-hati ya. Karena pada akhirnya yang bisa bantu kalian ya diri kalian sendiri nih. Wawasan kalian. Nggak usah mikirin besarnya tagihannya aja. Tetapi juga bekali diri pakai informasi-informasi basic seperti itu. Semakin banyak kalian paham situasinya, semakin kecil kemungkinan kalian dimanfaatkan oleh orang lain. Dan lagi nih, ini penting. Kalau kalian menghadapi proses penagihan itu kalian harus iya-iya aja, atau kalian harus ketuskah, atau kalian harus menghindarkah, atau harus bagaimana. Yang jelas, kalian hadapi saja dengan sok tenang aja teman-teman. Meskipun kalian udah panik setengah mati ya karena misal mereka itu serem gitu ya, kalian sok cool aja. Kalian harus punya kendali atas diri kalian sendiri. Mereka punya kendali buat nagih, kalian juga punya kendali. Kalau emang kalian merasa belum mampu untuk membayar, ya sudah bilang saja kayak gitu. Toh kalaupun kalian galbay kan memang sudah ada aturannya juga dan kalian akan menerima konsekuensinya. Jadi it's okay aja, itu bukan suatu hal yang tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau kebetulan dari pihak penagihnya itu orang yang nggak bener ya, pokoknya kalian jangan sampai terlihat ketakutan atau kayak panik banget atau bahkan mohon-mohon gitu ya biar nggak ditagih. Nah kalau kalian lagi berhadapan sama penagih yang nggak bener, itu malah dijadiin kesempatan juga loh teman-teman. Kalian malah ngasih makan ego mereka. Jadi sekali lagi disclaimer dulu, saya nggak mengatakan semua DC itu kayak gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu gitu ya. Jadi cukup dengerin aja baik-baik, pahami isi pembicaraannya. Kalau emang ada yang kalian nggak paham gitu ya, cari tahu dulu sebelum mengambil keputusan. Lagi-lagi ambil keputusan saat posisi kalian itu tenang. Terus yang terakhir itu jangan sampai masalah ini sampai menghancurkan pekerjaan kalian. Jangankan pekerjaan, sampai menghancurkan diri kalian deh. Jangan sampai kalian izinin seperti itu teman-teman. Hutang itu sudah satu masalah, masa mau nambah masalah lagi ya kan. Jadi emang ini tuh nggak mudah saat sedang galbay ya. Emang pikirannya kemana-mana, tanggungannya juga makin banyak, lagi kerja kepikiran telepon yang masuk mulu, ketemu klien juga tiba-tiba ada notifikasi WA gitu. Emang seserem itu sih kalau masih galbay di bulan-bulan awal ya. Nah takutnya kalau misal kalian terlalu seperti itu sampai ngaruh ke kerjaan kalian, pasti semuanya akan jadi berantakan. Dan apa efek besarnya? Ya penghasilan jadi terganggu, pekerjaan kalian jadi nggak maksimal.
makin lama juga buat ngelunasinya. Padahal kalau dipikir-pikir kan justru penghasilan itulah goals utama kalian saat itu kan, yang nantinya itu bisa bantu kalian buat bangkit dari keadaan yang berat itu. Makanya jangan biarin diri kalian itu dikendalikan sama situasi. Datanglah ke tempat kerja itu secara profesional, sama orang-orang terdekat juga terbuka aja, bilang aja terus terang. Dengan seperti itu harapannya segalanya jadi terasa lebih enteng. Yang tadinya kayak berat banget itu kayak jadi lebih enteng. Jadi perlu saya garis bawahi juga, kalau galbay itu nggak bikin hidup kalian hancur. Itu hanya sebuah situasi aja, kondisi aja. Jadi bukan selamanya kalian akan dicap sebagai seseorang yang nggak punya uang gitu ya. Enggak. Masih ada hari esok dan seterusnya, dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki keadaan juga teman-teman. Jalanin aja semuanya, sabar, ikhlas, pelan-pelan satu persatu. Insya Allah akan selalu ada jalan keluar di setiap kesulitan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.